Keputusasaan nampaknya telah menggayuti para prajurit Rakata di hutan persembunyiannya itu. Apa yang dapat kita lakukan, wahai ayahandaku? Bertanya Raja Ragasuci kepada ayahandanya, Prabu Guru Darmasiksa. Jangan biarkan duri terlalu lama di dalam daging. Perintahkan pasukan Adipati Suradilaga dari Singaparna untuk membersihkan duri-duri itu di hutan timur kota raja ini, berkata Prabu Guru Darmasiksa kepada Raja Ragasuci. Bagaimana dengan pasukan kita di padukuhan dekat hutan sebelah timur itu? Bertanya Raja Ragasuci kepada Prabu Guru Darmasiksa. Mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Biarlah mereka beristirahat, merasakan kemenangan peperangan pertama mereka, berkata Prabu Guru Darmasiksa. Ucapan ayahanda akan ananda pusaka, berkata Raja Ragasuci kepada ayahandanya yang sangat dihormatinya itu. Demikianlah hari itu juga Raja Ragasuci telah memanggil Adipati Suradilaga dan memerintahkan pasukannya dari Singaparna yang masih berada di kota Raja Kawali itu untuk menghancurkan prajurit Rakata. Perintah Paduka Raja Ragasuci adalah sebuah kehormatan untuk hamba, berkata Adipati Suradilaga ketika akan berpamit diri dari hadapan Raja Ragasuci. Sementara itu di padukuhan dekat hutan timur kota Raja Kawali terlihat Putu Risang dan beberapa orang lainnya baru saja kembali dari sebuah upacara pemakaman. Sebuah upacara pemakaman yang sederhana mengantar para sahabat sejati pergi untuk selama-lamanya. Pasukan mereka telah banyak menyusut. Bila kita hantam hari ini, pasti kemenangan besar berada di pihak kita, berkata Pangeran Citraganda kepada Putu Risang ketika mereka dalam perjalanan kembali ke rumah Ki Bekal. Terlihat Putu Risang tidak langsung menjawab. Orang muda yang sangat pendiam itu, yang telah dipercayai menjadi seorang senapati sebuah pasukan besar itu, nampaknya tengah berpikir keras membuat sebuah langkah-langkah yang sangat bijaksana menghadapi para musuh dari Rakata yang saat ini masih berada di hutan persembunyiannya. Banyak korban berjatuhan di pihak mereka. Biarlah hari ini kita berikan sebuah kesempatan untuk mereka berpikir jernih. Apakah peperangan ini masih harus dilanjutkan? Berkata Putu Risang setelah menarik napas panjang seperti mendapatkan sebuah keputusan yang benar sebagai seorang senapati. Aku juga berharap sama. Korban sudah banyak berjatuhan. Semoga mereka dapat berpikir jernih mengukur kemampuan mereka menghadapi kekuatan pasukan Pasundan, berkata Pangeran Jayanegara ikut bicara. Apakah dengan memberikan kesempatan mereka hari ini sama halnya memberikan kesempatan seekor buaya yang terjepit? Berkata Pangeran Citraganda merasa kurang setuju dengan sikap Putu Risang. Hari ini atau besok kita bisa saja membantai mereka memenangkan peperangan ini. Tapi aku masih berharap menyelesaikan peperangan ini tanpa ada jatuh banyak korban lagi. Korban para prajurit di pihak manapun, berkata Putu Risang sambil memandang penuh senyum ke arah Pangeran Citraganda. Sekilas Putu Risang dapat membaca sikap kurang setuju dari Pangeran Citraganda. Namun Putu Risang dapat memaklumi jiwa dan darah muda putra mahkota kerajaan Kawali ini yang melihat dan menilai sebuah peperangan tidak lebih dari sebuah perjudian antara menang dan kalah. Laporan terakhir dari para prajurit pemantau, hari ini pihak musuh belum ada tanda-tanda untuk melanjutkan peperangan, berkata Gajah Mada mencoba mengalihkan pembicaraan mereka. Kita memang tidak harus menjadi lengah. Para prajurit pemantau harus tetap berada di tempatnya menilai setiap perkembangan, berkata Putu Risang. Mohon izin dari Kakang Putu Risang, nanti malam aku akan ikut sebagai prajurit pemantau mendekati hutan persembunyian mereka lebih dekat lagi, berkata Gajah Mada kepada Putu Risang. Aku ikut bersamamu, berkata Pangeran Jayanegara. Aku mengizinkan kalian, berhati-hatilah, berkata Putu Risang kepada kedua muridnya itu.
Tidak terasa langkah mereka sudah mendekati pekarangan rumah Ki Bekel. Dan hari itu tidak ada kesibukan apapun di padukuhan dekat hutan timur kota Raja Kawali. Hanya beberapa prajurit Kawali terlihat tengah merawat kawan-kawan mereka yang terluka parah. Sementara itu para warga nampaknya tidak merasa terganggu dengan kehadiran pasukan Kawali di tempatnya. Beberapa orang warga tetap melakukan kegiatan rutin mereka, seperti pergi ke sawah untuk menyiangi rumput-rumput liar di antara tanaman padi yang baru tumbuh. Penerimaan para warga di sini atas kehadiran para prajurit adalah sebuah dukungan. Sampai saat ini, kami masih belum memerlukan para warga untuk angkat senjata membantu kami di medan peperangan, berkata Putu Risang kepada Ki Bekel ketika menyampaikan pesan dari Ki Buyut yang menawarkan tenaga para lelaki warga di kabuyutan itu. Meski keseharian kami hanya sebagai seorang petani, namun ada seorang warga di sini yang dengan tulus telah melatih para pemuda olah kanuragan, berkata Ki Bekel bercerita tentang kesiapan para warga seandainya diperlukan dapat juga untuk mengangkat senjata. Pasti mereka dapat diandalkan untuk menjaga tanah mereka sendiri dari orang-orang yang bermaksud kurang baik di kabuyutan ini, berkata Putu Risang sekadar tidak mengecilkan perkataan Ki Bekel itu. Sementara itu di depan pekarangan rumah Ki Bekel terlihat beberapa orang tengah membawa padi kering menuju ke arah dapur umum prajurit yang tidak jauh dari rumah Ki Bekel sendiri. Ki Buyut telah memerintahkan warga untuk menyumbangkan padi kering mereka, berkata Ki Bekel memberikan penjelasan. Sampaikan rasa terima kasihku kepada Ki Buyut, juga kepada seluruh warga di kabuyutan ini, berkata Putu Risang kepada Ki Bekel. Demikianlah, hari itu para prajurit Kawali di padukuhan itu memang tidak melakukan apapun selain beristirahat. Namun Putu Risang tetap memerintahkan beberapa orang untuk berjaga-jaga di luar padukuhan. Di samping juga telah menempatkan beberapa prajurit pemantau di dekat hutan persembunyian para pasukan Rakata. Dan tidak terasa waktu pun terus berlalu. Terlihat cahaya matahari semakin redup di ujung barat bumi. Wajah padukuhan yang dikelilingi hamparan sawah hijau menjelang senja terlihat begitu bening dan damai. Beberapa lelaki terlihat baru pulang dari sawah mereka, berjalan sambil memanggul cangkul di pundaknya, sementara di tangannya ikut berayun sebuah arit mengikuti arah langkah petani itu. Istri-istri mereka pasti tengah menyiapkan sayur bening untuk makan malam mereka, berkata Putu Risang dalam hati manakala melihat beberapa petani lewat di depan pekarangan rumah Ki Bekel. Saat ini masih di musim penghujan, namun sudah 2 hari ini tidak datang hujan, berkata Ki Bekel yang tetap selalu menemani tamu-tamunya di pendopo rumahnya itu. Ketika hari berganti malam, tidak juga terlihat tanda-tanda hujan akan turun karena terlihat langit malam di atas padukuhan itu dipenuhi bintang. Dan malam di padukuhan itu terlihat menjadi begitu lengang, sunyi dan begitu sepi. Malam itu terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara telah keluar dari padukuhan berjalan di sebuah bulakan panjang ke arah sebuah padang ilalang di ujung padukuhan itu. Sebagai seorang guru, nampaknya Putu Risang telah mengetahui bahwa Gajah Mada bukan hanya sekedar berkeinginan untuk mengamati dari dekat pasukan Rakata di hutan sebelah timur kota Raja Kawali itu, tapi keinginan Gajah Mada itu pasti diawali dengan sebuah getar naluri panggeraitannya yang sudah mulai tajam terasah. Terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara sudah memasuki padang ilalang yang cukup luas membatasi jarak antara padukuhan dan hutan di seberang sana. Di bawah langit malam mereka berdua seperti hilang tertelan kerimbunan padang ilalang dan kegelapan malam. Kita masuk lebih ke dalam lagi mendekati mereka, berkata Gajah Mada kepada Pangeran Jayanegara ketika langkah mereka telah sampai di tepi muka hutan itu. Kegelapan hutan malam seperti menelan mereka yang terus melangkah lebih ke dalam lagi, memasuki hutan tempat pasukan Rakata bertahan dan bersembunyi. Mari kita bersembunyi,
berkata Gajah Mada kepada Pangeran Jayanegara yang sama-sama telah memiliki ketajaman pendengaran yang tinggi, telah sama-sama mendengar suara banyak langkah kaki orang yang tengah berjalan tidak jauh dari mereka berdua. Tidak sukar bagi mereka untuk bersembunyi di kegelapan hutan malam. Terlihat Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara seperti sebuah bayangan telah melesat dengan cepatnya, seperti bersayap terbang, meloncat dan telah hinggap di sebuah batang pohon yang cukup tinggi. Siapa gerangan mereka? Berkata Pangeran Jayanegara kepada Gajah Mada ketika di bawah pohon telah terlihat beberapa orang tengah berjalan berendap-endap sangat mencurigakan. Nampaknya mereka seperti kita, tengah melakukan pengintaian kepada para pasukan dari Rakata. Berkata Gajah Mada memastikan diri bahwa orang-orang yang berada di bawah pohon pastinya bukan para prajurit Rakata. Apa yang ingin mereka lakukan terhadap pasukan Rakata itu? Berkata Pangeran Jayanegara. Kita akan segera tahu, berkata Gajah Mada masih terus mengamati orang-orang yang semakin banyak berdatangan. Nampaknya mereka tengah melakukan sebuah pengepungan, berkata Pangeran Jayanegara dengan perasaan tegang masih mengamati orang-orang di dalam hutan itu dari atas sebuah pohon. Sebuah panah sandaran, berkata Gajah Mada dengan suara berbisik kepada Pangeran Jayanegara. Ternyata panah sandaran berupa cahaya api berekor itu sebuah panggilan kepada kelompok orang-orang yang belum diketahui berada di pihak mana untuk menyerang pasukan Rakata. Dan dengan mata kepala sendiri, Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara telah melihat hujan panah berapi meluncur dari berbagai penjuru ke arah barak-barak sederhana milik para prajurit Rakata. Cahaya dan kilatan api seperti terbang jauh membakar apapun di sekitar barak-barak para pasukan Rakata. Beberapa panah api bahkan telah melukai para prajurit Rakata yang lengah. Cahaya dan lidah api telah membakar barak-barak yang terbuat dari kayu beratap daun kering itu. Juga telah menjalar membakar semak dan batang pohon di hutan itu. Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara masih tetap berada di tempatnya, menyaksikan beberapa orang prajurit Rakata berlari tidak beraturan dari berbagai penjuru. Memang nasib para prajurit yang bermaksud melarikan diri dari jilatan kepungan api yang berkobar membakar sekeliling mereka. Ternyata beberapa orang dengan senjata terhunus di tangan telah menghentikan mereka yang tengah berlari tak terkendalikan itu. Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara telah melihat sendiri pembantaian itu. Ratusan prajurit Rakata tidak mati terpanggang api, tapi mati tertusuk pedang bermandikan darah segar bersama cahaya api kebakaran yang menerangi hutan di malam itu. Ternyata mereka para prajurit dari Singaparna, berkata Gajah Mada, manakala cahaya kebakaran hutan itu telah menyinari beberapa tanda-tanda keprajuritan dari orang-orang yang telah mengepung dan membakar barak-barak prajurit Rakata itu. Terlihat sebuah bayangan telah melesat keluar dari kepungan api. Ternyata seseorang yang ingin keluar dan menyelamatkan dirinya dari kobaran api yang semakin membesar itu. Namun 3-4 orang telah datang mengepungnya. Ternyata orang itu bukan orang sembarangan. Buktinya 3-4 orang lawannya tidak dapat melumpuhkan dirinya. Bahkan sebaliknya dengan sebuah gerakan yang cepat serta tangkas telah melukai beberapa orang pengepungnya. Pangeran Rawidu, berkata Gajah Mada yang telah mengenali wajah orang itu yang terlihat jelas di tempat cahaya api kebakaran di dekatnya. Tidak akan ada seorang pun yang mampu menahannya, berkata Pangeran Jayanegara manakala melihat 4 orang prajurit Singaparna telah berjatuhan rebah termakan mata pedang pangeran dari kerajaan Rakata itu. Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara masih di tempatnya yang manakala telah melihat Pangeran Rawidu meninggalkan lawan-lawannya yang tergeletak di tanah. Mereka berdua telah melihat Pangeran Rawidu telah melangkah pergi dan menghilang di kegelapan hutan malam itu. Api masih saja terus menyala, membakar hutan dan memaksa Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara bergeser dari persembunyiannya mencari tempat persembunyian baru lebih jauh lagi. Sementara itu malam masih terus berlalu di hutan yang telah terbakar itu.
terdengar beberapa pohon tumbang merambati pohon di sekitarnya dengan kobaran apinya. Sebuah perbuatan keji, berkata Pangeran Jayanegara yang melihat sendiri seorang prajurit Singaparna dengan pedang telanjang memotong kepala musuh mereka yang sudah mati terbunuh. Gajah Mada dan Pangeran Jayanegara di tempat persembunyiannya itu telah melihat beberapa prajurit yang didatangkan dari Singaparna oleh Adipati Suradilaga itu telah menebas batang leher para mayat musuh mereka yang tergeletak di tanah. Terlihat Gajah Mada termenung sejenak mengingat cerita Pendeta Gunakara bahwa di tempat asalnya ada sekumpulan orang yang masih percaya bahwa ruh seorang musuh akan tetap mengganggu. Itulah sebabnya mereka harus memenggal kepala musuh dan melakukan sebuah upacara khusus. Sementara itu api kebakaran di hutan masih berkobar merobohkan beberapa batang pohon besar di hutan itu.